kasih karena sudah diberi kesempatan untuk membagikan Dhamma ajaran Buddha. Saya memilih judul resolusi tahun baru, saya izin share screen, merealisasikan Nibbana. Sebenarnya di kali ini saya sebenarnya ingin membagikan bahwa merealisasi Nibbana itu dimungkinkan di kehidupan ini sebenarnya. Dimungkinkan dengan mengacu kepada teks-teks Tipitaka yang nanti akan saya sertakan dalam pemaparan saya. Saya juga memasukkan sumber sebanyak mungkin yang saya tahu untuk menghindari kesalahan saya nanti dalam memberikan informasi yang tepat. Jadi saya memiliki satu kekhawatiran tersendiri kalau saya tuh takut salah untuk membagikan Dhamma ini. Jadi saya memberikan atau memasukkan atau memberikan kutipan dari sumber yang paling kredibel, yaitu Tipitaka itu sendiri. Beberapa ada dari kitab-kitab komentar atau teks-teks karangan dari murid-murid Buddha. Jadi Bapak Ibu Bapak, saya maju dulu slide-nya. Nah, ini saya mulai dengan satu gambar, bisa dikatakan ini gambar teratai ya Ibu Bapak. Jadi ini gambar saya ambil dari slide-nya punya Romo Slamet Rojali. Menurut Romo Slamet ini, gambar ini adanya di satu wihara hutan di Australia. Jadi ini sebenarnya gambar teratai ini adalah satu analogi untuk refleksi diri kita sebenarnya, Ibu Bapak. Pada awal-awal, ya kan, ini kan teratai ini tumbuh dari lumpur ini, ya kan. Di dalam itu kan ada benih teratai. Nah, ini dianalogikan bahwa sebenarnya kita ini memiliki potensi untuk cerah sebenarnya. Potensi untuk mencapai kesucian, untuk merealisasikan Nibbana. Nah, tapi kan masih berupa benih nih, masih berupa potensi. Dan potensi ini harus dikondisikan, Ibu Bapak. Dikondisikan agar nanti bisa tumbuh kembang menjadi teratai yang sangat indah di atas ini nih. Nah, tetapi kan pada saat proses ini kan kita butuh proses yang memakan waktu. Nanti akan saya perlihatkan itu, maksudnya makhluk yang bagaimana sih yang bisa merealisasi Nibbana. Nah, nanti di sini ada ini, kita punya potensi gitu ya. Nanti potensi ini sedikit-sedikit yang mulai nih, ada yang muncul nih. Jika kita mengarahkan batin dan diri kita ke arah yang benar. Nah, ini nanti ada mulai keluar gitu ya. Ini ada yang semakin tinggi, nanti ini ada semakin yang sudah ada di permukaan, muncul, ini sudah yang sangat bagus sekali ya. Tetapi sepanjang proses perjalanan ini Ibu Bapak, akan ada gangguan-gangguan ini Ibu Bapak. Seperti misalnya mungkin saja kita bisa terkotori oleh lumpur. Atau bisa juga ini binatang-binatang seperti ikan atau kura-kura ini menyerang nih, menjadikan mungkin batang, tunas ini sebagai makanan. Nah, ini binatang-binatang ini dan lumpur ini bisa kita analogikan sebagai sesuatu yang merugikan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Loba dosa moha, 3 akar kejahatan, 3 akar keburukan. Tetapi jika kita semakin mengarahkan diri yang benar, nanti lama-lama dia akan naik nih Bapak Ibu, akan muncul ke permukaan. Lama-lama jika terus kondisinya terus dipupuk dan dibuat sedemikian rupa sehingga kita berhasil menjadi yang terbaik ini Bapak Ibu. Menjadi yang terbaik, yang harum, yang wangi gitu. Nah, setelah itu bagaimana setelah itu? Nah, ini ada gambar katak ini. Katak ini terlihat melihat ke arah
bunga yang indah ini sinis, seakan-akan senyumnya nggak menarik, nggak bagus gitu ya. Ini melambangkan bahwa sebenarnya ada juga kita nih makhluk atau kita yang manusia ini yang melihat yang mungkin dekat, dia tinggal di kolam yang sama, ini katak juga tinggal di kolam yang sama dengan bunga ini yang indah ini, tapi dia tidak tertarik dengan bunga ini, artinya tidak tertarik dengan dhamma. Padahal mungkin katak ini tinggalnya dekat. Misalnya di wihara atau di Cetya Panyasika nih ada pembabaran dhamma, mungkin nanti Bante lagi pembabaran dhamma, tapi yang di sekitar sana, yang aksesnya mudah ke wihara ini tidak memanfaatkan. Jadi ini seperti katak bodoh. Ada juga kita makhluk-makhluk atau manusia yang seperti itu. Tetapi karena ini wangi, ini indah, dhamma itu menyebar, ada juga nanti tuh yang datang dari jauh. Ada umat-umat misalnya yang dari jauh, yang tinggalnya jauh, sampai mengkondisikan bisa tiba di misalnya di Cetya untuk mendengarkan dhamma. Misalnya ada yang membabarkan dhamma, Bante sedang membabarkan dhamma. Atau ini ada lebah yang datang untuk menikmati bunga ini, menghisap madunya, menghisap sari-sari dhamma di sini. Nah, Ibu Bapak, ini menggambarkan analogi kita bahwa sebenarnya kita itu seperti ini. Kehidupan kita. Ini di bawah ini kita diterpa oleh 8 kondisi dunia, untung rugi dan sebagainya. Ada loba, dosa, dan moha yang menggerogoti kita sebenarnya. Tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu yang bisa dibuat dan kita mengarahkan batinnya secara benar, ini bisa muncul ke permukaan dan menjadi indah. Melambangkan ini merealisasi nibbana. Ini sebagai pengantar pembahasan kita akan maju ke selanjutnya. Nah, ada banyak makhluk di dunia ini. Tapi di Pugala Panyati, ini kitab Abhidhamma Pitaka dan di Catuka Nipata di Anguttara Nikaya, itu ada mereka mengkelompokkan 4 jenis makhluk yang mampu merealisasi nibbana. Arti kita semua ini mampu merealisasi nibbana nih. Kita mulai ya. Nah, ini ada bentuk segitiga, ada nomor 1, 2, 3, 4. Artinya yang paling ke atas ini yang paling sedikit jumlahnya, jenisnya. Yang bawah ini yang paling banyak. Yang pertama adalah ada makhluk yang diistilahkan dengan Ugati Tanyu. Ugati Tanyu ini mereka-mereka yang merealisasi nibbana dengan hanya mendengar khotbah yang pendek saja. Dan itu harus ada Budanya. Buddha muncul di dunia. Nah, jadi kalau kita simpulkan yang Ugati Tanyu ini saat ini udah tidak ada. Di kehidupan sekarang kita ini, di era sekarang ini tidak ada karena kita tidak ada Budanya. Budanya sudah parinibbana. Nah, yang kedua adalah jenis yang disebut Wipanci Tanyu. Wipanci Tanyu juga harus ada Budanya. Buddha muncul di dunia, merealisasi dengan khotbah pendek yang dijelaskan dengan panjang tertentu. Artinya setelah dengar khotbah pendek, nggak gitu paham, harus dikasih penjelasan sedikit aja. Dengan panjang tertentu, dia bisa merealisasi nibbana. Nah, yang ketiga ini yang agak unik nih. Ada makhluk yang namanya Nea. Nea ini tidak bisa dengan khotbah pendek atau panjang saja, namun perlu merenung lama dan praktik dalam hari, bulan, dan tahun dengan gigih untuk merealisasi dalam kehidupan ini. Tergantung parami dan upaya. Tergantung kebajikan parami dan semangat usaha upaya kita. Nah, Nea ini tidak perlu ada Buddha, Ibu Bapak. Jadi ada kemungkinan ini kita yang ini nih. Kita yang lagi didengar di YouTube, di Facebook, atau mungkin yang bersama saya di Zoom meeting ini, atau mungkin yang di Wihara Panyasika ada Bante, mungkin ini mungkin. Nah, ada kemungkinan satu lagi namanya jenis yang disebut Padaparama. Ini yang paling banyak, Ibu Bapak. Padaparama ini, walaupun bertemu Buddha Sasana
dengan melakukan upaya super hebat, super tinggi dalam belajar maupun praktik, namun tidak dapat merealisasi dalam kehidupan ini. Nah, ini yang nomor 4 ini dalam artian bukan tidak bisa merealisasi nibbana, tapi di kehidupan sekarang tidak bisa merealisasi nibbana. Nanti kita semakin maju, kita akan semakin jelas ya, Ibu Bapak. Nah, jadi mereka butuh seperti apa, Ibu Bapak? Nah, Ugati Tanyu ini makhluk yang cepat mengerti tadi tuh, yang dengan khotbah pendek saja dia sudah mengerti. Nah, mereka membutuhkan latihan pandangan terang berdasarkan konsentrasi dan latihan dalam kebijaksanaan. Ini artinya mereka makhluk yang sudah cepat mengerti, konsentrasinya sudah sangat baik sekali. Cuma tinggal ditambahkan sedikit pengertian tentang pandangan benar, tentang kebijaksanaan, mereka bisa langsung merealisasi nibbana. Nah, jenis yang kedua tadi, yang Wipanci Tanyu, ini makhluk yang mengerti via elaborasi, dijelaskan sedikit. Mereka melakukan latihan konsentrasi dan pandangan terang berganti-gantian. Nanti ada samatha, terus vipassana, samatha, terus vipassana. Ini penjelasan spesifiknya, penjelasan lengkapnya ini ada di Yuganada Sutta ini. Ibu Bapak bisa baca. Nanti dijelaskan lebih lanjut di Yuganada Kata, ada di Patisambhidamaga, Sutta Pitaka juga. Nah, ini adalah yang ketiga, ini makhluk yang tadi tidak perlu ada Buddha ini. Yang dua ini kita tidak perlu bahas terlalu jauh, karena saat ini tidak ada. Nah, yang perlu agak unik, yang perlu kita perhatiin ini nih, yang Nea, yang makhluk yang untuk dibimbing. Mereka melakukan konsentrasi berdasarkan pandangan terang. Jadi sebenarnya makhluknya ini sangat-sangat memerlukan latihan vipassana. Nanti konsentrasi akan terbentuk seiring dia melakukan latihan vipassana. Menurut Neti Pakarana ini ada di Sutta Pitaka, ada Neti Pakarana. Neti Pakarana ini buku atau teks karangan yang mulia Mahakacayana, salah satu dari 10 murid utama Buddha kalau tidak saya salah ya. Nah, mereka membutuhkan latihan dalam moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Melaksanakan sila, samadhi, dan panya. Saya lanjut. Nah, jadi siapakah makhluk yang perlu dibimbing? Makhluk yang perlu dibimbing adalah makhluk yang secara bertahap memperoleh pengertian jelas atas dhamma dengan cara belajar, berdiskusi, menerapkan perhatian dan pemahaman yang jernih, dan bergaul dengan kelompok yang baik. Nah, kita ulang lagi, makhluk yang secara bertahap memperoleh pengertian jelas atas dhamma dengan cara belajar, pariyati, berdiskusi, menerapkan perhatian, pati-pati, dan pemahaman jernih. Berarti berlatih meditasi. Pemahaman jernih, sampajana, berarti berlatih vipassana. Dan bergaul dengan kelompok yang baik. Mereka membutuhkan teman-teman yang mendukung mereka. Kelompok yang baik, kalyanamita yang baik. Nah, ini makhluk Nea ini. Makhluk pada Parama juga butuh ini sebenarnya. Walaupun mereka tidak bisa merealisasi dalam kehidupan ini juga. Nah, kebutuhan praktik Dhamma. Makhluk Nea perlu praktik Dhamma untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan ini. Jika kurang praktiknya, maka bisa merealisasi di kehidupan berikutnya ketika terlahir sebagai dewa atau manusia. Namun jika tidak berlatih lagi, maka akan kehilangan, total loss. Jadi kalau misalnya kehidupan ini dia berlatih tidak selesai, di kehidupan selanjutnya dia harus berlatih lagi. Tapi jika tidak merealisasi juga, dia akan hilang kesempatannya untuk merealisasi nibbana dalam era Buddha Sasana saat ini, dalam era Buddha Sasana, Buddha Gotama saat ini. Baginya masih ada kesempatan untuk lanjut berlatih dan merealisasi pada era Buddha Sasana selanjutnya. Pada era Buddha Sasana nanti Buddha Maitreya. Tapi kapan munculnya? Nah, kita nggak tahu. Masih sangat-sangat lama. Tapi kan kalau misalnya
tidak merealisasi Sotapana, ada kemungkinan kita terlahir di 4 alam rendah, di neraka misalnya. Kalau sudah terlahir di neraka, mungkin nanti Maitreya-nya sudah tidak ada, ajaran era Buddha Sasana Maitreya sudah tidak ada, kita juga masih bisa di neraka terus, karena terlahir di neraka itu sangat lama. Nah, pada para Mapugala ini yang tidak bisa merealisasi dalam kehidupan ini, dapat merealisasi pencerahan sempurna dalam era Buddha Sasana ini. Bisa ini, yang tadi tidak bisa merealisasi di kehidupan sekarang. Di kehidupan selanjutnya dia bisa merealisasi. Jika terlahir di alam dewa atau manusia dalam kehidupan berikutnya. Tapi ada catatannya, apabila ia melakukan dengan penuh keyakinan melaksanakan Bodhipakkhya Dhamma dalam kehidupan ini. Bodhipakkhya Dhamma mengembangkan faktor-faktor pencerahan, ada 37. Nanti kalau ada kesempatan bisa dibahas oleh Bante atau oleh pembicara yang lain ya. Nah, tapi untuk makhluknya ya, walaupun parami sudah cukup masak bagi satu makhluk merealisasi nibbana, namun bagi yang belum mengalami prediksi pasti, ia akan gagal meraih kebebasan jika termakan oleh kekotoran batinnya. Ini untuk yang makhluknya juga harus hati-hati. Jika tidak waspada, bisa gagal. Nah, ini saya kasih contoh 4 jenis makhluk tadi ya, yang Ugati Tanyu, Wipanci Tanyu, Mea, dan Padaparama. Ini ada beberapa contoh. Nah, contoh Ugati Tanyu, yang dengan khotbah sedikit, pendek bisa merealisasi nibbana, itu contohnya kalau yang perempuan ini ada Wisaka nih. Dan ini bukan bikuni. Ibu bapak bisa baca nih di Dhammapada kata syair ke-53. Ini banyak sumbernya di Google, banyak sekali, ibu bapak bisa cari. Yang kedua ini ada Anathapindika. Pria berumah tangga, bukan biku. Nah, jadi Ugati Tanyu ini nggak harus biku, nggak harus bikuni, nggak harus pabajita. Perumah tangga juga bisa. Tapi syaratnya harus ada Buddha tadi. Nah, ini bisa baca juga nih di Dhammapada nih, syair Atakata. Di syair ke-119 dan ke-120. Nah, yang kedua, jenis Wipanci Tanyu. Contohnya Pertapa Kondanya, yang Pancawagya Biku ya, yang mencapai Sotapana saat khotbah pertama Buddha. Jadi setelah Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, lengkap 1 sutta, nah ini Pertapa Kondanya mengerti ini. Mengerti, merealisasi nibbana untuk pertama kalinya mencapai Sotapana. Nah, ini ibu bapak bisa nih baca di Dhammacakkappavattana Sutta. Setelah saat itu Pertapa Kondanya dengar apa sih? Nah, kalau kita sudah baca Dhammacakkappavattana Sutta, nah kita periksa diri kita sudah mencapai nibbana belum, sudah mencapai Sotapana belum. Kalau belum berarti kita bukan Wipanci Tanyu. Kan ngeceknya gampang ibu bapak. Yang ketiga ini yang menarik ini. Ini yang menarik. Mea. Contohnya ini Raja Ajata 1. Mea Pugala namun lalai dan melakukan akusala garuka kama sehingga terlahir di alam neraka. Nah, ibu bisa baca di Samanyapala Sutta ini. Ini ada keterangan Buddha kenapa Ajata 1 tidak terbuka mata dhammanya. Karena dia melakukan akusala garuka kama. Ada keterangan di akhir sutta ini di Samanyapala Sutta, Digha Nikaya, sutta kedua, kalau nggak salah. Ya, sutta kedua di Digha Nikaya. Ibu bapak bisa baca ini. Pernyataan Buddha, kenapa Raja Ajata 1 lalai. Nah, kenapa Raja Ajata 1 ini bisa terlahir di alam neraka? Karena dia membunuh ayahnya. Melakukan akusala garuka kama. Nah, kenapa dia bisa sampai membunuh ayahnya? Karena Raja Ajata 1 ini, kalau istilah zaman now ini, Raja Ajata 1 ini salah gaul. Gaulnya sama Dewa Datta pada saat itu. Pada saat Raja Ajata 1 berkuasa, gaulnya sama Dewa Datta. Makanya tadi di slide sebelumnya,
seorang makhluknya itu perlu kelompok yang baik, perlu kalyanamita yang baik, dan kalyanamita ini sangat-sangat penting untuk mengkondisikan kemajuan batin kita. Makanya ini kan contoh salah gaul loh. Ini padahal Buddha sudah bilang bahwa ini Nea. Dia bisa merealisasi nibbana pada kehidupan saat itu. Ini Rajatasa satu menghilangkan kesempatan ini. Malah lahir di neraka. Karena apa? Karena salah gaul. Karena berteman dengan teman yang tidak benar. Bergaul dengan Dewa Data pada saat waktu Ajatasa satu berkuasa jadi raja, menggantikan Raja Bibisara. Yang kedua, yang menarik juga ini adalah anak hartawan Mahadana. Nah, Ibu baca juga bisa baca nih. Ada ininya juga nih. Di Dhammapada kata-kata juga. Syair 155 dan 156 itu ada ceritanya. Ceritanya nih anak Mahadana, hartawan Mahadana ini kaya, sangat-sangat kaya. Ya kan? Dia pada saat waktu masih kecil, waktu masih anak-anak, ini bisa merealisasi arahat. Di syair ini nanti ada itu. Ibu bisa baca, ibu bapak bisa baca, atau nanti cari di Sutta Sentral juga bisa, ketik aja tuh Mahadana, nanti akan keluar tuh teks-teks yang berhubungan dengan ini. Jadi waktu masih Buddha memprediksi bahwa jika waktu masih kecil ini, waktu masih anak-anak ini, anak hartawan Mahadana ini bisa mencapai arahat. Tapi kesempatan itu tidak datang, tidak dimanfaatkan. Tetapi ternyata kesempatan untuk merealisasi lagi itu tidak hilang. Pada saat dia remaja, dia bisa merealisasi anagami sebenarnya, bisa mencapai anagami, tapi tidak dimanfaatkan juga karena lalai. Karena didera nafsu indera dan lalai. Di cerita itu kan diceritakan bahwa anak hartawan Mahadana ini punya kekayaan banyak, dinikahkan dengan seorang istri, calon istri itu hartanya juga banyak. Tapi itu harta tidak bisa dikelola sama mereka ini berdua, sama anak hartawan ini. Ya kan, dipakai untuk foya-foya, duitnya habis, rumah dijual, ladang dijual, hartanya dijual. Nah, terakhir ini Buddha melihatnya ini waktu dia jadi pengemis dan menyender di dinding wihara. Pada saat itu ada biku yang mungkin makanannya berlebih, atau ada samanera mungkin yang makanan berlebih, lagi mendanakan kepada anak hartawan ini nih. Nah, sebenarnya kesempatan itu masih ada lagi. Waktu dia parubaya, mungkin sekitar umur 50-an, itu anak hartawan ini masih punya kesempatan untuk merealisasi nibbana menjadi seorang sakadagami, tingkat kesucian kedua. Tapi karena masih nafsu dan lalai, tidak waspada, masih kenikmatan duniawinya masih diumbar-umbar, waktu itu hartanya mungkin masih ada, habis jual rumah atau jual ladang, dan tidak mengelola dengan baik. Akhirnya kesempatan itu hilang juga. Tidak kesampaian. Nah, Buddha masih memberikan, masih kasih tahu lagi bahwa sebenarnya waktu dia menuju tua, waktu sudah tua, ini masih punya kesempatan untuk merealisasi sotapanna, mencapai tingkat kesucian pertama. Tapi kan kalau namanya sudah ada umur, sudah tua, sudah senior, itu kan daya pikir, daya logika udah agak bebal ya kesannya. Jadi kesempatan itu hilang ini. Ini kan sayang sekali sebenarnya. Padahal paraminya cukup. Cuma upayanya yang tidak ada. Makanya tadi di depan dikatakan jika parami dan upayanya cukup. Nah, yang terakhir ini yang pada parama ini, yang makhluk yang tidak bisa merealisasi nibbana di kehidupan sekarang, tapi bisa di kehidupan selanjutnya. Nah, contohnya seekor katak yang menjadi dewa berhasil merealisasi pada satu kehidupan berikutnya dalam era Buddha Sasana. Nah, ini ibu bapak bisa baca di Wimanawatu, di Khuddaka Nikaya Sutta Pitaka. Saya ceritakan secara singkat dengan versi saya ya. Jadi pada satu waktu Buddha sedang membabarkan dhamma. Mungkin sore-sore ya, atau mungkin menjelang malam, di wihara atau di tempat Buddha menetap, itu kan ada pada berkumpul
murid-murid Buddha atau juga mungkin umat-umat awam seperti petani atau apa mendengarkan Buddha sedang membabarkan Dhamma di sini nih. Nah, setelah itu ada satu ekor katak yang ada di sana turut mendengarkan. Jadi katak ini dalam batinnya ya menurut di Sutta ini di Wimanawatu ini, katak ini mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh ketenangan, walaupun mungkin katak ini nggak mengerti bahasa manusia. Tapi katak ini merasa bahwa ini kayaknya sesuatu yang sangat baik. Suaranya mungkin Buddha, suaranya baik, bagus, merdu, menenangkan. Jadi katak ini terbawa suasana, terkesan dengan pembabaran Dhamma Buddha. Walaupun kataknya nggak ngerti tuh artinya apa. Buddha ngomong apa nggak ngerti, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian, Ibu Bapak. Nah, tapi kan ini nih sebenarnya kan yang dengar ini seperti perumah tangga, petani atau apa kan seperti kita juga nih kadang-kadang kalau latihan meditasi atau mungkin lagi dengar Bante Dhamma ceramah atau membabarkan Dhamma kan kadang suka pegel, suka apa, jadi kita menggeser posisi duduk. Nah, pada waktu menggeser ini mungkin katak ini ketekan, kena tangan petaninya atau siapa gitu ya, ketekan. Begitu ketekan mati ini katak. Begitu mati katak ini, keadaan yang tadinya sore menjelang malam yang gelap itu tiba-tiba menjadi terang benderang. Nah, tetapi Buddha sudah tahu kejadian ini karena apa. Tapi untuk membangkitkan keyakinan pendengarnya, jadi Buddha bertanya nih, wahai siapakah yang datang yang menerangi hutan ini, atau menerangi ladang ini, atau menerangi wihara ini. Nah, katak ini yang menjadi dewa jawab, saya Buddha, yang mulia Buddha saya. Kamu siapa? Buddha bertanya balik, oh saya tadinya adalah seekor katak yang barusan mendengarkan Buddha membabarkan Dhamma. Dia bilang gitu. Kenapa kamu bisa jadi dewa dari seorang katak? Nah, Buddha nanya lagi. Katak ini cerita, tadi waktu Buddha, yang mulia Buddha membabarkan Dhamma, saya mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi, walaupun saya nggak paham. Nah, setelah itu Buddha melanjutkan pembabaran Dhammanya. Dan katak yang menjadi dewa ini mendengar pembabaran Dhamma itu. Nah, setelah pembabaran Dhammanya selesai, ya kan, katak ini menjadi seorang Sotapanna. Nah, Ibu Bapak, ini menjadi refleksi juga untuk kita semua. Ibu Bapak di posisi mana nih? Nea atau Padaparama? Jadi artinya kita walaupun Nea, kita walaupun seorang Padaparama, kita jangan merasa tidak bersemangat, merasa berkecil hati, wah tidak bisa merealisasi Nibbana nih. Tidak demikian Ibu Bapak. Katak aja bisa menjadi seorang Sotapanna. Cuma modal dengerin dengan penuh perhatian. Ini juga bisa menjadi refleksi kita semua. Apakah kita sudah mendengarkan pembabaran Dhamma atau membaca parita, walaupun mungkin beberapa parita mungkin kita tidak mengerti artinya, apakah kita sudah melakukan sikap batin seperti seekor katak ini, Ibu Bapak? Kalau katak aja bisa, masa kita nggak bisa? Bahkan kita mengerti loh. Kita bisa bahasa manusia, kita bisa bahasa makhluk yang sejenis dengan kita. Ini menjadi refleksi kita nih. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tapi kadang-kadang beredar juga nih hoak atau mitos nih. Hoak-hoak yang beredar di kalangan umat Buddha ini. Nah, ini contoh ya. 1, kehidupan ini penuh intrik dan kemunafikan, sehingga bahkan sulit melaksanakan kemoralan. Nah, Ibu Bapak, ini hoak nih. Emang kita sulit melaksanakan kemoralan? Silakan direfleksi masing-masing ya. Kedua, baru kenal atau belajar Dhamma, masih teoritis, belum banyak praktik. Lah, katak tadi bisa. Ngerti juga enggak malah. Emang tadi kataknya kenal Dhamma, kenal teori Dhamma.
praktiknya sudah banyak. Terlahir sebagai katak itu karma buruk loh Ibu Bapak. Tapi katak itu bisa menjadi seorang sotapana di kehidupan selanjutnya. Jadi Ibu Bapak jangan kecil hati nih karena baru kenal atau belum belajar dhamma, belajarnya masih sedikit. Belum banyak praktik, nggak bisa mencapai pencerahan. Orang katak tadi bisa Ibu Bapak. Nah, yang ketiga, terlalu sulit. Masih banyak keburukan yang telah dilakukan. Loba, dosa, moha masih banyak. Ibu Bapak tahu dari mana tingkat ketebalan, kekotoran batin Ibu Bapak? Kita nggak tahu. Jadi ini hal-hal yang begini-begini nih yang meruntuhkan semangat kita nih harus kita buang ini. Harus kita tinggalkan. Keempat, parami masih jauh. Kesempurnaan kualitas baik masih jauh. Ibu Bapak tahu dari mana juga ini. Paraminya kurang. Paraminya masih jauh. Masih belum sempat meditasi, tidak banyak waktu. Nah, ada yang berpikir begini kan nih Ibu Bapak? Meditasi itu harus disempatkan. Caranya bagaimana? Coba deh Ibu Bapak sekali-sekali menuliskan kegiatan Ibu Bapak selama sehari penuh. Misalnya bangun jam 8, habis jam 8 ngapain ditulis tuh. Nah, di sana nanti akan kelihatan tuh sebenarnya ada waktu kosong nggak sih kita itu. Misalnya kerja, selesai jam 12 siang istirahat. Jam 1 masuk lagi. Ibu Bapak kalau makan 1 jam. Saya rasa enggak ya. Rata-rata makan setengah jam saja sudah kelamaan. Itu. Sisanya kita ngapain? Lihat handphone, ngobrol. Nah, terus Ibu Bapak tidurnya jam berapa? Jam 9 malam, jam 10 malam. Kalau misalnya tidurnya setengah 11, bermasalah nggak? Kalau misalnya malam-malam disempatkan meditasi. Atau bangun lebih pagi 15 menit untuk bermeditasi. Nah, ini bisa direncanakan. Jadi hal-hal yang penting, ini kan meditasi penting tapi tidak urgent. Penting tapi tidak buru-buru. Itu bisa dijadwalkan Bapak Ibu di waktu-waktu kosong kita. Nah, Ibu Bapak lihat handphone berapa lama, lihat chat berapa lama, lihat media sosial berapa lama. Nah, ini bisa nih kita tuliskan tuh. Waktu-waktu kosong kita itu bisa diisi dengan aktivitas-aktivitas seperti ini yang menarik nih. Ada lagi hoax nih, manusia kini adalah Dwi Hetu Kapugala, makhluk dengan 2 akar. Nah, ini tahu dari mana? Memang yang ngomong ini sudah bisa membaca pikiran. Nah, sudah bisa membaca pikiran makhluk. Nah, ini kita nggak tahu. 7. Tidak ada lagi orang suci atau mereka yang merealisasi dhamma dengan baik. Ini juga tahu dari mana? Yang bisa menilai seorang suci dan tidak suci dengan kepastian akurat 100% hanya orang suci. Ibu Bapak. Jadi sesama orang suci bisa mengenali. Nah, kalau dia bisa bilang tidak ada orang suci, memang dia sudah suci. Nah, ini banyak ini hoax yang beredar. Ini saya hanya menuliskan sedikit aja nih, 7. Mungkin masih ada lagi. Dibilang karma saya belum matang lah, apalah. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh, Ibu Bapak. Kenyataannya adalah, nah ini yang benernya nih. Makhluk suci belum punah. Artinya makhluk suci masih ada selama, ini syaratnya selama 1, masih ada orang yang tekun praktik Dhamma Winaya maupun praktik Vipassana dengan tekun. Ini masih ada nggak Ibu? Ada yang masih praktikan Dhamma dan Winaya nggak? Masih ada Ibu Bapak, banyak. Minimal Bante mempraktikkan Dhamma Winaya. Mempraktikkan Vipassana. Sekarang yang berlatih Vipassana makin banyak Kak. Makin banyak Ibu Bapak, center-center makin banyak bermunculan. Bahkan dengan situasi pandemi COVID yang harus serba online, kita beberapa yayasan bahkan mengundang guru-guru meditasi dari luar. Dari Burma, Myanmar, atau dari Sri Lanka, atau dari Thailand, untuk Dhamma Desana, atau bahkan mengadakan praktik Vipassana online nih sekarang. Masih ada ini, bahkan makin banyak ini yang berlatih. Kedua, masih ada Buddha Dhamma otentik dan Dhamma Duta yang membabarkan dengan benar, serta banyak
praktisi yang mempraktikkan dengan tekun. Jadi Buddha Dhamma ini masih ada, Ibu Bapak. Tipitaka masih ada, masih bisa dipelajari. Kitab-kitab penjelas maknanya, kitab-kitab komentarnya masih bisa diakses. Nah, sekarang tinggal di tangan kita mau mempraktikkan atau tidak. Kalau nggak ada yang praktik ya, makhluk suci punah, benar, Ibu Bapak. Nah, sekarang ini tongkat estafet sudah di tangan kita. Nah, Ibu Bapak mau praktik atau enggak? Nah, saya cepetin ya. Jadi, mari kelola batin kita. Jangan meremehkan diri sendiri dengan anggapan bahwa parami masih belum cukup untuk merealisasi pencerahan sempurna dalam kehidupan ini. Berjuanglah dengan kesungguhan perhatian. Tetapi jangan tinggi hati juga. Walaupun parami sudah cukup masak bagi suatu makhluk merealisasi nibbana, tapi jika belum mengalami prediksi pasti itu prediksi dari Buddha ya, bahwa dia akan mencapai pencerahan, ia akan meraih kebebasan, bisa termakan kekotoran batinnya sendiri, bisa loss. Nah, ini satu perenungan buat kita nih. Ini saya ambil dari buku Jewel Ornament of Liberation. Ini karangan Gampopa. Gampopa ini guru meditasi sangat terkenal dari Tibet. Muridnya Yogi Milarepa. Nah, dia bilang kelahiran manusia itu sangat berharga. Tapi kelahiran yang seperti apa ini? Nah, ngomong dulu. Jadi di sana di buku itu ada satu pertanyaan seperti ini. Apakah makhluk-makhluk di neraka, hantu, kelaparan, dan lain-lain, maksudnya yang alam sejenis, memiliki kapasitas mencapai pencerahan? Tidak, dia jawab. Hanya pada kehidupan yang harga sebagai manusia, menurut buku ini. Kita nih, sekarang jadi manusia nih, terlahir sebagai manusia, yang memiliki, nah ini ada syaratnya lagi, yang memiliki 8 peluang dan 10 anugerah. Ntar kita lihat nih, 8 peluang dan 10 anugerah ini apa nih? Ini bukunya bahasa Inggris, saya terjemahin secara bebas lah kira-kira seperti ini ya. Serta 3 keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha yang memiliki fondasi untuk merealisasi pencerahan. Nah, ini buku dalam bahasa Tibet ya. Oke ya, udah 8 peluang. Nih Ibu Bapak, kita periksa ya, jadi kita masing-masing ya. Tidak terlahir di neraka. Nah, di sini nggak ada yang terlahir di neraka kan, sekarang terlahir sebagai manusia semua kan. Kedua, tidak terlahir sebagai hantu. Nah, kita nggak ada yang terlahir sebagai hantu kan, kita semua sekarang terlahir sebagai manusia. Tidak terlahir sebagai binatang. Nah, periksa sendiri. Tidak terlahir sebagai orang biadab tak mengenal Dhamma. Nah, kita mengenal Dhamma nggak? Kita kenal. Orang sekarang kita lagi sharing Dhamma, ya kan, Bante sering membabarkan Dhamma Desana, membabarkan Dhamma. Kelima, tidak terlahir jadi dewa berusia panjang. Nah, ini maksudnya terlahir di alam arupa Brahma yang panjang luar biasa umurnya, sampai 84.000 mahakapa. Wah, luar biasa. Atau tanpa kesadaran ini terlahir sebagai Brahma yang hanya punya rupa. Ini ada nih di pelajaran bumi tentang 31. Nanti Ibu Bapak baca sendiri tuh di 31 alam kehidupan. Ya. Yang keenam, tidak memiliki pandangan atau guru yang salah. Nah, Ibu Bapak punya pandangan salah nggak? Atau punya guru yang salah nggak? Enggak kan? Nggak ada yang mengajarkan pandangan atau guru yang mengajarkan kalau mau mencapai nibbana harus makan seperti anjing misalnya. Kalau nggak salah itu ada sutanya tuh. Ada sutanya itu. Kan nggak ada yang mengajarkan seperti itu kan, Ibu Bapak kan. Nah, tidak ada Buddha Sasana. Sekarang ada Buddha Sasana. Ada ajaran Buddha masih ada. Masih bisa diakses, masih bisa dipelajari. Terlahir cacat, idiot. Nah, Ibu Bapak periksa nih 8 ini nih. Udah lolos ya satu, ini 8 ini kita udah lolos nih kayaknya nih. Kalau menurut saya nih Ibu Bapak yang di Facebook, yang di YouTube, yang sedang mendengarkan ini udah lolos nih kayaknya. Ya kan? Nah, kita lihat 10 anugerah. 10 anugerah tuh ada 2. Ada yang internal, ada eksternal. Yang internal terlahir sebagai manusia. Nah, kita sekarang semua terlahir sebagai manusia. Terlahir di negara tengah, maksudnya ada Buddha Sasana. Ada Buddha Sasana sekarang. Memiliki indera yang lengkap. Nah, Ibu Bapak cek nih. Punya indera yang lengkap nggak? Punya mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan, kulit, punya pikiran. Ya, 6 indera kalau di Buddha, di ajaran Buddha.
Tidak melakukan kejahatan yang berat. Nah, ibu bapak melakukan aku salah garuka kama enggak? Membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangga. Nah, memiliki keyakinan akan dhamma. Kalau ibu bapak nggak punya keyakinan, ibu bapak nggak mendengarkan ini. Nggak mendengarkan dhamma hari ini. Atau kemarin-kemarin, misalnya Bante yang membabarkan. Sekarang yang eksternal, Buddha muncul di dunia. Nah, Buddha muncul di dunia. Ada Buddha Gotama, walaupun sudah parinibbana. Buddha membabarkan dhammanya. Nah, Buddha membabarkan dhamma nggak? Buddha membabarkan dhamma. Dhamma masih ada, masih diajarkan. Masih diajarkan. Masih ada yang mempelajari dhamma. Masih ada yang mempelajari dhamma. Ada cinta kasih dan dukungan dari Kalyana Mitra. Kalyana Mitra, ini Kalyana Mitra. Karena ini bukunya buku bahasa dari Mahayana Sanskerta, jadi mereka menggunakan bahasa Sanskerta. Kalyana Mitra, ada nggak ibu nih? Ibu bapak ada, ibu bapak di wihara itu di Cetia Damas. Di Cetia Panyasika itu kan itu Kalyana Mitra, ibu bapak semua itu saling mendorong, saling menguatkan, ngajak kita untuk kebaktian, ngajak kita baca parita, ngajak kita untuk berlatih meditasi sama-sama. 8 peluang dan 10 anugerah ini kita semua punya, ibu bapak rata-rata. Artinya peluang ini dan anugerah ini kita punya fondasi dan potensi yang lengkap untuk merealisasi nibbana. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Nah, jadi apa yang dibutuhkan untuk merealisasi nibbana? Nah, untuk makhluk nea dan pada parama, ini. Tuh, sebagai gampangnya melatih moral pikiran murni sebagai dasar praktik jalan mulia berunsur 8. Lanjut. Nah, wija dan carana. Untuk merealisasi pencerahan dibutuhkan ini. Apa itu wija? Wija itu permata yang sulit diperoleh. Carana itu dana, sila, dan samadhi. Ibarat ornamen yang bisa diperoleh kapan-kapan. Terdapat 15 carana, ada sila, dalam artian ajiwatamaka nica sila, ada indriya samwara sila, ada bojane mata nyuta, keseimbangan dalam makan, ada jagari, yanu yoga, perhatian penuh, dan waspada, ada sadama 7, dan ada jana 4. 15 cara ini adalah properti bagi jana labi. Jana labi artinya mereka yang berlatih jana juga untuk sebagai proses realisasi nibbana. Bagi yang suka wipasaka artinya tidak melalui jana, properti mereka 11. Kecuali yang nomor 6 nih, jana 4 ini. Nah, apa tuh ajiwat tamaka nica sila? Nah, saya cepat aja, ini ada Pancasila, Atangga sila, Uposatha sila, Bhikkhu sila, ya kan? Ditambah lagi menghindari memfitnah, menghindari bicara kosong, menghindari bergunjing tidak berguna, berpenghidupan benar. Nah, untuk biku ditambah lagi nih ada Patimokkha sila 227, ada Indriya Samwara sila, ada Awija Parisudi sila, ada Pacayan Sanisita sila. Nah, ini nanti bisa dibahas lebih lanjut sama Bante ini. Nanti Bante juga mungkin bisa menjelaskan kalau kita umat awam mau jadi Bante itu silanya bagaimana nih nanti nih, biar mereka punya pertimbangan nih, kuat nggak apa enggak gitu ya, kira-kira nih nanti bisa minta sama Bante untuk menjelaskan. Nah, ini jaga dayanu yoga, waspada ini tidak tidur siang hari, berupaya tidur. Nanti ini ibu bisa baca ini ibu bapak nih di internet juga banyak ini. Ada sadama 7 ini, dana merupakan kelas sada ya. Nah, sekarang wija itu mengenal hakikat batin dan jasmani, nama dan rupa hanya dapat terjadi jika bertemu Buddha Sasana. Nah, kenapa ini jika terjadi hanya bertemu Buddha Sasana? Karena yang membahas nama dan rupa ini paling banyak adanya di kitab Abhidhamma. Paling banyak membahas tentang nama rupa. Nah, ini kalau nama rupa ini hanya bisa diajarin sama seorang Buddha. Jadi makanya hanya dapat terjadi jika bertemu Buddha Sasana. Nah, ibu bapak ini kita lagi bertemu Buddha Sasana ini, ibu. Abhidhamma lagi masih ada dan bisa dipelajari. Gitu. Jadi kita harus yakin, harus belajar ibu bapak Abhidhamma. Jadi ada beberapa juga sih yang beranggapan bahwa Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha. Jadi tidak perlu dipelajari. Jadinya kitab sucinya mereka jadi Dwipitaka. Ya, ibu bapak nanti refleksi sendiri itu. Nah, wija dan carana harus lengkap. Nah, ini ibarat burung, ibu bapak. Saya jelaskan sedikit ya perumpamaan ini. Jadi ceritanya kita ini, makhluk ini seperti seekor burung yang ada di puncak gunung.
yang ada di atas gunung. Nah, kita ini, burung ini, mau pergi ke kebun buah. Kebun buah apa? Kebun buah Dhamma, Ibu Bapak. Jadi wija ini ibarat mata burung. Caranya ini ibarat alat-alat tubuh lainnya. Jadi intinya begini, Bu. Burung itu untuk bisa terbang menuju ke kebun buah itu, dia membutuhkan alat-alat tubuh. Caranya sayapnya harus kuat, otot-ototnya harus kuat, dia harus bisa belajar terbang dengan benar, ya kan? Kakinya, cengkeramannya harus kuat, ya kan? Kepakannya harus sempurna. Nah, itu ibarat tadi, Ibu, dana sila samadhi yang di depan tadi itu, carana itu yang 15 itu. Nah, wija itu ibarat, nah sekarang sebelum ke wija kita ngomong dulu nih. Kita mau ke kebun buah. Nah, kita sekarang udah ada di kebun buah belum, Ibu Bapak? Kita sudah ada di kebun buah. Kita ini sudah di kebun Dhamma sekarang. Nah, wija ini ibarat mata burung. Untuk mencapai ke kebun Dhamma itu, kan matanya harus tajam. Dilatih sedemikian rupa sehingga, oh ini buah yang benar. Arahnya benar. Mengarahkan batinnya benar. Ke arah pembebasan mata burung ini. Ya kan? Nah, tinggal kita nih sudah sampai di kebun buah ini. Sekarang kita mau patok buah, Ibu Bapak. Tapi belum bisa. Dari belum ada yang mencapai pencerahan ya. Maaf kalau sudah ada yang mencapai ya di Ibu Bapak yang sudah ikut di sini. Itu ibarat karena kenapa? Karena bentuk paruh kita belum pas untuk menikmati buah, untuk matok buah itu. Jadi harus diasah itu paruh itu. Digoreskan ke batu, dipatokkan ke batang pohon yang keras, sehingga bentuk paruhnya menjadi bagus, menjadi efisien untuk memakan buah. Sekarang ini kita burung yang sudah di atas pohon, sudah melihat buah nih, Bapak, karena kita sudah di kebun Dhamma. Tinggal mau nggak kita berusaha dengan upaya lagi untuk membentuk paruh burung yang pas sehingga kita bisa mematuk atau memakan buah itu dengan sempurna. Intinya adalah kita praktik jalan mulia berunsur 8 secara benar dan seimbang. Bagaimana cara sederhana praktik jalan mulia berunsur 8? Mengarahkan diri ke arah yang benar. Lakukan berbagai kebaikan apapun, kecil maupun besar, baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani dengan satu, sebanyak-banyaknya Ibu Bapak. Jangan melepaskan kesempatan berbuat baik besar ataupun kecil. Bisa berbuat baik itu merupakan satu hal yang susah, yang sukar untuk ketemu dengan kondisi seperti itu. Lakukan dengan semangat dan gembira. Jadi kalau melakukan kebaikan itu harus dengan semangat dan gembira. Misalnya kita merawat orang tua kita yang sudah sakit, yang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, kan kadang-kadang kita ngedumel. Aduh, kapan sih ini si mama sembuh? Nah, itu mah tidak dengan gembira, tapi dengan perasaan tidak gembira. Perasaan tidak gembira itu artinya dosa, Ibu Bapak. Ada itu penjelasan di Abhidhamma. Kalau makanya belajar Abhidhamma itu sangat penting. Jadi kita punya pengetahuan yang presisi tentang kondisi batin kita. Penuh perhatian dan konsentrasi. Lakukan secara spontan. Spontan itu maksudnya jika melihat kotak dana, wah langsung kita dana. Ada yang bencana alam butuh dana, kita langsung transfer. Itu spontan. Kalau nggak spontan gimana? Nah, itu ada caranya, bisa diajak. Diajak bisa ditimbulkan itu ajakan. Tapi lama-lama akan menjadi spontan. Yang bagus itu yang spontan. Ibu Bapak ya, nanti ini di Abhidhamma juga ada di penjelasan ini yang istilahnya asangkarika. Ada yang sasangkarika dengan diajak. Kita berusaha untuk yang baik itu ke arah yang spontan. Yang kelima, mengupayakan memahami kebaikan, hakikat kebaikan tersebut. Nah, ini adalah Unleash the Real You. Saya ambil dari slide-nya Romo Tonyoyo. Ini juga bisa untuk perenungan kita bahwa setiap orang membawa benih kebaikan dan kesempurnaan. Perlu kekuatan dan semangat. Tidak peduli kita mulai dari mana, tapi di mana kita mengakhiri. Ya kan, mencapai merealisasi ini adalah hak dan kewajiban setiap orang.
Perbuatan jahat, cegah yang belum muncul. Hentikan yang sudah muncul. Perbuatan baik, munculkan yang belum muncul. Tingkatkan yang sudah muncul. Ini bisa untuk perenungan kita juga. Nah, ini terakhir saya tutup dengan quote-nya dari Henry Ford. Whether you think you can or think you can, you are right. You are right. Kita berpikir bahwa kita bisa atau kita tidak bisa, itu adalah keadaan yang sebenarnya. Itulah kebenaran. Jadi kalau kita berpikir bisa, kita bisa. Kalau kita berpikir nggak bisa, jadinya pasti nggak bisa. Maksudnya si Henry Ford seperti itu. Ibu Bapak, jadi kapankah kita merealisasi pencerahan, Ibu Bapak? Berjuanglah agar terjadi dalam kehidupan ini. Sadu. Terima kasih, sekian sedikit pengenalan dari saya tentang hal-hal yang perlu dan gambaran-gambaran potensi-potensi kita sebagai manusia yang bisa untuk merealisasi nibbana. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Jika ada kesempatan, izinkan juga saya belajar dari Ibu Bapak sekalian dengan jika ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Namo Buddhaya.